Shalom adik-adik. Wah adik-adik, sebentar ya, kakak mau buka masker dulu. Waduh, panas adik-adik. Waduh, ternyata ya adik-adik, menjadi perawat di masa pandemi ini tidaklah gampang loh adik-adik. Mereka kepanasan dengan memakai baju APD begini. Waduh, mereka gerah. Mereka harus menutupi diri mereka dari atas sampai ke bawah adik-adik untuk melindungi tubuh mereka. Belum lagi mereka harus sabar terhadap pasien. Mereka harus teliti menghadapi pasien yang ada adik-adik. Oleh sebab itu, jangan lupa ya adik-adik, kita doakan para dokter dan para perawat kita. Oke adik-adik. Nah, kita mau beribadah dulu. Kita sudah mau mulai. Mari kakak ajak semua adik-adik, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mengucap syukur buat hari yang Kau jadikan ya Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Engkau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Engkau urapi setiap adik-adik kami Tuhan. Biar setiap kami Tuhan mempunyai telinga seorang murid. Biar saat kami berdoa, memuji dan menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu Tuhan, Engkau menjamah kami, Engkau melawat kami, Roh Kudus yang bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari adik-adik yang siap untuk memulai ibadah, kita sama-sama katakan amin. Ya, selamat beribadah adik-adik. Let's start. Adik-adik, ingat selalu untuk membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya. Yuk kita sama-sama menaikkan pujian ini. Semua yang ada di hatimu, semua yang ada di pikiranmu, apa yang kamu ucapkan harus sesuai firman Tuhan. Semua yang ada di hatimu, semua yang ada di pikiranmu, apa yang kamu ucapkan harus sesuai firman Tuhan. Karena kita ciptaannya sesuai rupa dan gambarnya. Terima kasih Tuhan, ku jadi anakmu dan ku hidup dalam anugerah-Mu. Tuhan Yesus sayang kita semua. Mari kita nyanyi pujian ini lagi. Semua yang ada di hatimu, semua yang ada di pikiranmu, apa yang kamu ucapkan harus sesuai firman Tuhan. Semua yang ada di hatimu, semua yang ada di pikiranmu, apa yang kamu ucapkan harus sesuai firman Tuhan.
Shalom adik-adik, mari sama-sama hari ini kita mau sembah Tuhan. Siapkan hati kita ya. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari sama-sama angkat tangan, katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku. Mari adik-adik, hari ini sama-sama kita sembah Tuhan. Mari katakan haleluya, haleluya. Buat adik-adik yang sudah bisa berbahasa roh, mari sama-sama kita berbahasa roh. Shikaralabaya rabaya masyande. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Murana basyande, haleluya. Tak pernah terlambat pertolonganmu Tuhan. Huralaba shikaralaba ralaba ya rabasyande. Oh ya raraba shikaralaba ralaba. Mari angkat suaramu sembah Dia. Shikaralaba ralaba raba 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 ralaba shikaralaba ralaba 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 ralaba. Terima kasih Tuhan. Oh Kau baik Yesus, kami cinta padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia yang Engkau kasihi. Kiranya damai sejahtera dan pemulihan turun atas bangsa kami. Berikan hikmat dan kekuatan untuk memimpin bangsa kami dalam mengambil keputusan dan kebijakan buat bangsa kami. Tuhan Yesus, tolong bangsa kami dan
dalam mengatasi pandemi COVID-19. Tuhan berkati program vaksin 19 dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Kami juga berdoa bagi setiap gereja agar tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai terang-Mu di dunia ini. Banyak jiwa-jiwa yang dituai buat kemuliaan Tuhan. Segala hormat, kemuliaan, pujian, dan kejayaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. The marketplace is buzzing with activity. Peddlers are selling articles of clothing, food, spices, and handcrafted goods. But just beyond the crowd, a heavy feeling of sadness lingers over the auction block, where men, women, and children are bought and sold. They are people captured after battles, debtors, and penniless beggars who all share the common pain of an uncertain and hopeless future. One of them is a young girl recently taken from her family because they cannot keep up with the burden of debt. Selling their daughter into slavery is their last desperate option to avoid being forced out of their home and onto the street. She is evidently scared, but the fear in her eyes goes largely unnoticed by the crowd of bidders who are too busy calculating her worth. A scene such as this would have been all too familiar to the Apostle Paul, and he uses this form of human bondage to warn us of a worse kind of slavery, the slavery of sin. It attaches itself to each human being brought into this world and enslaves them for all of eternity. No amount of money can purchase freedom from its grip, and no power under heaven can reverse its effects. Back at the marketplace, people watch as the girl is bound in chains and handed over to a cruel master who now owns her until the debt can be paid in full. But this tragic story is about to make a dramatic turn. You see, off in the distance, a kind-hearted and generous master takes notice of the young girl's misfortune. He swiftly moves through the crowd and lays out a large amount of money, enough to cover her debt in full. The act is called redemption. In that moment, she is no longer subject to the cruel master, but her fate becomes the decision of this kind and mysterious man. He declares her free.
The theme of redemption was near and dear to the Apostle Paul's heart, because he had once been an enemy of God and a slave to sin, but he had been redeemed, set free from the chains of sin, and was now declared a righteous child of God. In his lifetime he would be falsely accused and bound with physical chains, but even during times of abuse and imprisonment, he knew that true freedom was being set free from the curse of sin and death and given eternal life instead. Jesus offers full redemption from the curse and burden of sin. He paid the price that we could not pay by shedding his blood on the cross. And whoever calls on the name of Jesus will be saved. No longer will the cruel taskmaster of sin ruin our lives with guilt, hopelessness, and eventual death, because all those who are redeemed belong to the caring and generous King who paid the price. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak berdoa kita semua dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan tetap semangat. Yuk adik-adik, sebelum kita memulai belajar firman Tuhan hari ini, kita bersatu di dalam doa ya. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia, kebaikan, dan pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan belajar firman-Mu, urapi kami ya Roh Kudus, supaya kami dapat mengerti, memahami, dan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan sebuah kisah tentang seorang gadis muda yang dengan terpaksa dia harus dijual sebagai budak oleh keluarganya, karena mereka tidak sanggup membayar hutangnya. Lalu gadis muda ini dijual kepada seorang tuan yang sangat kejam. Bahkan dia diperlakukan dengan sangat tidak baik. Tiba-tiba datanglah seorang tuan yang baik hati, yang murah hati. Dia mengeluarkan sejumlah uang untuk melunasi hutangnya. Dia membeli gadis ini dan akhirnya gadis muda ini dibebaskan. Sikap ini disebut dengan penebusan atau redemption. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, redemption atau penebusan memiliki arti membeli atau mengambil kembali dengan cara membayar sejumlah uang dan sebagainya untuk membebaskan, baik itu membebaskan tawanan, budak, dan lain sebagainya. Perhatikan baik-baik adik-adik, kita seperti seorang gadis muda ini. Pada mulanya, kita hidup di dalam kutuk, kita hidup di dalam belenggu dosa. Tetapi ada seorang pribadi yang murah hati, yang membeli kita kembali, yang menebus kita dengan cara yang sangat luar biasa. Dia membeli kita dengan harga yang sangat mahal, bukan dengan memberikan sejumlah uang, tetapi lebih dari itu, dia memberikan nyawanya di atas kayu salib. Dia adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menebus kita supaya kita dibebaskan dari kutuk, kita dibebaskan dari belenggu dosa, sehingga kita menjadi milik Tuhan dan kita adalah ciptaan yang baru. Seperti yang tertulis di dalam Markus 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi adik-adik, setelah kita ditebus, kita juga mempunyai tugas loh. Mau tahu nggak apa sih tugas kita selanjutnya? Perhatikan baik-baik ya. Ada dua hal. Yang pertama, kita harus hidup menyenangkan hati Tuhan, yang artinya kita hidup sesuai dengan firman Tuhan dan kita berani berkata tidak terhadap dosa. Dan yang kedua adalah kita harus hidup berbuah, artinya hidup kita berdampak, hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang sehingga mereka akan mengenal Tuhan Yesus melalui hidup kalian. Amin.
Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan hari ini, kita bersatu di dalam doa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini ya Bapa. Kami sungguh bersyukur kalau Tuhan boleh menebus kami sehingga kami boleh dibebaskan dari kutuk dan dari perbudakan dosa. Urapi kami, mampukan kami Tuhan untuk bisa hidup, terus hidup kudus, hidup menyenangkan hati Tuhan, dan hidup menjadi dampak bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami rindu untuk menerima berkat Tuhan. Mari adik-adik, angkat kedua tanganmu, kita akan terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan biarlah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kalian dimanapun kalian berada. Tuhan akan terus memakai hidup kalian menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semua. Sebelum kita mulai aktiviti kita minggu ini, kakak mau tanya satu hal nih. Apakah kita bisa melihat ke dalam tangan kita ini? Pastinya nggak bisa ya. Kenapa? Karena tangan kita ini dilapisi oleh daging dan kulit. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa melihat ke dalam tangan kita ini? Ada beberapa cara adik-adik. Salah satunya adalah dengan melakukan foto X-ray. Nah, hari ini kita mau melakukan satu ilustrasi dengan X-ray ini. Apa aja bahan yang dibutuhkan? Yang pertama kita butuh satu lembar kertas buffalo yang warna hitam. Lalu kita butuh satu spidol atau pen berwarna putih. Lalu kita butuhkan double tape yang ukuran kecil ya adik-adik ya. Dan juga cotton bud untuk nanti sebagai tulangnya. Oke, yuk kita coba buat ya adik-adik ya. Oke adik-adik, yang pertama kita menciplak tangan kita di atas kertas buffalo yang hitam dengan menggunakan spidol warna putih. Nah, seperti ini adik-adik. Lalu kita siapkan double tape adik-adik seukuran kurang lebih dengan cotton bud-nya. Nah, kurang lebih seperti ini adik-adik. Lalu kita bukain dulu ya atu-atu ya. Nah, setelah dibuka, kalian boleh menaruhkan cotton bud-nya di double tape-nya. Kita lanjutkan ya. Oke, kita tempelkan lagi tulangnya. Nah, jadi adik-adik untuk X-ray kita yang terakhir kita tulis ya. X-ray namanya siapa? Ini X-ray Ferdinand. Kalian tulis nama kalian sendiri ya. Nah, adik-adik, sama seperti kita bisa melihat ke dalam tangan kita dengan X-ray ini, Tuhan Yesus juga bisa melihat ke dalam hati kita dan juga pikiran kita. Tapi bedanya Tuhan Yesus tidak perlu memakai alat apa-apa adik-adik, karena Dialah yang menciptakan kita. Oleh karena itu kita harus selalu mengisi hati kita, mengisi pikiran kita dengan pujian penyembahan, dengan firman Tuhan, agar hidup kita bisa terus menjadi garam dan terang bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita, dan bagi sekitar kita. Oke adik-adik, terima kasih adik-adik, selamat mencoba. God bless you. I love you, Mom. I love you, Dad. I love you all. We love you more. Shalom adik-adik, siapa di sini bersuka cita? Kita telah diberikan keluarga yang sangat bahagia. Yes, kita harus bersyukur adik-adik, kita memiliki keluarga yang harmonis dan sangat mengasihi kita. Oleh karena itu, jangan lupa adik-adik terus berdoa buat keluarga kita dan ikuti Kids Zoom ibadah onsite dan ibadah online minggu depan dengan tema I Love My Family. See you!